Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Purnama dengan NIM 859766963, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palu. Salut, Banggai, Kepulauan. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas 1 tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu, di mana saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membahas apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, apa dasar kebenarannya, dan untuk apa ilmu digunakan. Dengan filsafat ilmu, kita memahami cara kerja ilmu pengetahuan mulai dari metode ilmiah, kriteria kebenaran, dan batas-batas ilmu. Jadi, filsafat ilmu membantu kita berpikir lebih kritis dan bijak dalam menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Langsung saja pada poin pertama ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang dikenal sebagai kajian dengan pertanyaan apa, yaitu ilmu yang mempelajari hakikat keberadaan. Ontologi menyelidiki segala sesuatu yang ada, being atau thing, baik yang tampak secara nyata atau fenomena maupun realitis yang berada di baliknya. Dalam filsafat ontologi mencakup kajian tentang manusia, Tuhan, dan alam. Karena itu, ontologi sering disebut dengan pertanyaan apa itu. Ontologi tidak hanya membahas yang dilihat oleh mata, tetapi juga mencoba memahami hakikat terdalam dari sesuatu. Contohnya, apa itu manusia? Apa ciri-ciri utama manusia? Dan untuk apa dunia ini diciptakan? Ontologi dalam medis adalah sistem diagnosis medis menggunakan ontologi untuk mempresentasikan hubungan antara gejala, penyakit, dan pengobatan agar dapat dipahami oleh komputer. Dua, ada epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti teori atau kajian. Epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan, the theory of knowledge, yaitu cabang filsafat yang membahas asal-usul, metode, validitas, struktur, serta kebenaran pengetahuan. Peran epistemologi membantu kita memahami bagaimana pengetahuan didapatkan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dengan benar. Epistemologi mengajarkan kita untuk berpikir kritis, tidak langsung percaya, dan memahami sumber serta kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu. Dengan epistemologi ini, kita belajar mengenai pengetahuan secara rasional, bukan hanya menerima begitu saja. Contohnya, si A ini bilang bahwa sering minum jamu, saya sembuh loh dari diabetes. Sebelum itu, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Bagaimana kebenaran ini diuji? Sebaiknya kita cek kebenarannya ke dokter dan ke jurnal medis. Dan ternyata jamu tersebut hanya membantu, tapi bukan merupakan pengganti obat. Nah, sebaiknya dihindari agar tidak terjadi kesalahan tentang pengobatan. Tujuan dari keputusan ini tidak berdasarkan opini saya, melainkan berdasarkan informasi yang memiliki dasar yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Secara etimologis, aksiologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Dalam Encyclopedia of Philosophy, aksiologi dipahami sebagai kajian tentang nilai. Aksiologi merupakan ilmu yang menelaah tujuan, manfaat, dan kegunaan ilmu pengetahuan, serta bagaimana ilmu tersebut digunakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, secara sederhana, aksiologi membantu kita memahami nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi mengajarkan agar ilmu digunakan secara baik dan bertanggung jawab sehingga tidak merugikan manusia atau lingkungan. Dengan aksiologi, kita belajar bahwa ilmu harus bermanfaat dan memiliki nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama dalam ilmu kedokteran.
Nah, ilmu kedokteran ini digunakan untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan nyawa, bukan untuk tujuan yang merugikan manusia. Contoh yang kedua ada internet dan media sosial. Misalnya digunakan untuk belajar dan mencari informasi, bukan untuk menyebarkan berita hoaks atau kejahatan digital lainnya. Yang ketiga ada misalnya guru mengajarkan kepada siswa bukan hanya agar siswa itu pintar, tetapi agar mereka memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kesimpulan dan keterkaitan antar ketiganya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling melengkapi sebagai fondasi atau dasar filsafat ilmu. Ontologi membahas apa yang dipelajari oleh ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak jelas membahas tentang apa. Sedangkan epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya dasar kebenaran. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Tanpa aksiologi, ilmu tidak punya tujuan dan bisa saja disalahgunakan. Ketiganya membuat ilmu pengetahuan menjadi lebih jelas objeknya, benar cara memperolehnya, dan bermanfaat dalam kehidupan. Itu penjelasan saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penjelasan dan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.